Halo Sobat Semnas, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Dan kali ini bersama saya, Nanda Davega, yang akan ngobrol-ngobrol santai dengan PT Integrity Asia. Dan bersama saya di sini sudah ada wanita yang luar biasa, berpengalaman sebagai HR selama 15 tahun. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mbak Nancy Desiandi di sini. Beliau ini adalah lulusan S1 Ekonomi di Universitas Trisakti, betul ya? Betul. Dan juga sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun sebagai profesional HR, baik itu di bidang IT, consultant, trading, dan masih banyak lagi. Dan sekarang Mbak Nancy ada di PT Integrity Asia sebagai Head of Business Expansion dan Marketing. Betul. Betul ya Mbak ya? Boleh diceritain sedikit Mbak tentang apa sih sebenarnya PT Integrity Asia itu? Ya, baik Mas Nanda. Jadi lebih tepatnya untuk entiti kami adalah di PT Integrity Indonesia. Kami adalah perusahaan yang bergerak di manajemen risiko dan telah berdiri sejak tahun 2001. Di mana servis kami fokus di untuk tindakan pencegahan, deteksi dan investigasi. Dan salah satu servis yang kami tawarkan kepada klien kami yang memang 95% itu adalah corporate, yaitu di employment background screening. Mas Anda tahu nggak apa itu employment background screening? Employment background screening layar, background belakang, employment karyawan. Ya, mungkin betul. latar belakang karyawan. Iya, betul. Apa ya? Memeriksa latar belakang karyawan atau mungkin calon karyawan. Betul. Jadi employment background screening adalah proses pengecekan latar belakang calon karyawan sebelum proses hiring. Jadi ini Mas Tanda sebentar lagi pasti akan lulus kuliah. Kita doain sama-sama ya. Amin. Dan ya betul. Nah pada saat Mas Tanda mulai mengirimkan lamaran, dan biasanya HRD akan terima CV, resume, dan HRD pasti akan melakukan proses pengecekan isi dari informasi yang tertera di dalam resume tersebut, mulai dari ijazah pendidikannya, terus alamat, KTP sudah pasti, termasuk media sosial. Dan dari kegiatan ini yang sebetulnya usaha servis kami untuk employment background screening sudah ada sejak tahun 2008, jadi kurang lebih kami ada di sekitar 14 tahun bermain di employment background screening, dan kami temukan tren pemalsuan dokumen itu semakin hari semakin tinggi. Dan dari hasil riset kami sendiri ada sekitar 35% dari fraud itu datang dari pemalsuan ijazah pendidikan. Ijazah pendidikan, berarti kalau ijazah pendidikan itu yang memasukkan orang-orang yang akan menjadi karyawan di suatu perusahaan. Iya. Mostly kebanyakan seperti betul, itu. Betul. Seperti yang tadi Mbak bilang, 95% adalah corporate ya. Betul. Jadi mitra. Betul. Dan 35% kecurangan itu apakah semuanya kebanyakan ijazah pendidikan, atau ada hal-hal lain juga? Iya, ada banyak sebetulnya yang dipalsukan oleh calon karyawan. Tadi yang pertama tertinggi adalah di ijazah pendidikan, yang kedua ada di surat paklaring atau surat keterangan kerja gitu ya. Yang ketiga ada track record yang ditemukan finding, contohnya misalnya nama ditemukan di criminal record, itu berarti menjadi red flag sebetulnya, dan ada hal lainnya. Nah khususnya untuk pemalsuan yang di ijazah pendidikan, biasanya kami temukan ada dua bagian besar. Yang pertama adalah tampering dokumen, berarti sebetulnya betul bahwa calon karyawan adalah lulusan dari universitas tersebut, tapi yang bersangkutan melakukan tampering di dalam dokumen. Misalnya sebetulnya IPK-nya hanya di angka 2,5 tapi dia ganti menjadi 3,5, atau tahun lulusan yang diganti gitu ya. Jadi ada IPK yang biasanya diganti gitu ya informasinya. Berikutnya juga adalah tahun kelulusan, bahkan kadang ada juga SKL, surat keterangan lulus, yang dipalsukan oleh calon karyawan gitu. Mungkin tujuannya adalah untuk cepat mendapatkan pekerjaan. Jadi sebenarnya kalau SKL itu dia sebenarnya belum ada SKL, iya, tapi dia bikin itu yang palsu dan diserahkan ke perusahaan. Betul. Dan
Kalau misalnya kalau tadi yang yang dimanipulasi itu tadi Berarti tampering, dokumen tampering. Ya. Itu juga bisa dicek. Iya. Sama dengan oleh integrity. Betul, betul. Dan yang lebih parahnya sebetulnya justru adalah ijazah palsu. Berarti si calon karyawan bukan lulusan dari universitas tersebut. Bukan lulusan. Betul. Itu udah parah banget. Iya. Tapi kalau tadi kan menjelaskan bahwa 95% itu ada dari perusahaan. Iya. Sekarang ini kan integrasi kerjasama dengan Stikom tersendiri. Iya, betul. Nah itu kalau untuk di bidang pendidikan seperti studi itu apa ya kira-kira yang di screen atau diinvestigasi atau dicegah? Iya, oke. Jadi dengan Stikom ini kami kerjasama untuk platform kita sebut dengan Minerva Global, khususnya adalah verifikasi ijazah alumni gitu ya. Karena sebetulnya kami sebagai pemain di employment background screening dari pengalaman kami, pada saat kami melakukan verifikasi dokumen ke satu universitas, kami sering mengalami kesulitan bagaimana meraih pihak akademisi untuk melakukan verifikasi. Kadang informasi itu tidak ada di website. Terus apalagi pada saat pandemi ini susah sekali gitu, ditelepon untuk melakukan verifikasi, mungkin karena ada rotasi WFH, WFO, atau dokumen yang tidak tersimpan dengan baik gitu ya, khususnya untuk lulusan tahun lama gitu. Iya. Mungkin masih hard copy gitu. Betul gitu ya. Nah, dengan adanya platform kerjasama dengan Stikom, jadi untuk verifikasi alumni Stikom bisa melalui platform tersebut. Dan ini sangat menguntungkan sebetulnya untuk seluruh alumni Stikom yang sedang mencari pekerjaan, karena prosesnya terukur dari sisi waktu gitu ya. Karena dari pihak Minerva pada saat kerjasama dengan Stikom memiliki komitmen untuk melakukan memberikan jawaban hasil verifikasi dalam hitungan hari gitu. Berarti kalau kandidat mendapatkan hasil verifikasi dalam waktu yang terukur, juga akan sangat terbantu buat alumni untuk cepat mendapatkan pekerjaan. Kalau boleh tahu itu kira-kira berapa lama prosesnya untuk verifikasi dokumen? Iya, jadi in general kami memiliki komitmen, universitas memiliki komitmen dengan Minerva Global, yaitu untuk lulusan 10 tahun terakhir adalah 2 hari kerja, tapi di atas 10 tahun yaitu 5 hari kerja. 2 hari? Betul. Cepat sekali. Cepat. Ya, cepat sekali. Ya, itu berarti keuntungan sebetulnya adalah untuk para lulusan alumni, karena akan sangat terbantu dengan kerjasama antara Stikom dengan Minerva Global. Kalau begitu itu kan berarti bisa bermanfaat banget untuk mahasiswa sudah lulus, yang baru lulus atau 10 tahun terakhir nih, yang cuma perlu waktu 2 hari untuk verifikasi data-data atau dokumen-dokumen pentingnya. Betul. Kalau itu selain Stikom studi, ada partner lainnya? Partner pendidikan di lembaga pendidikan. Iya, ya kami telah bekerja sama dengan lumayan banyak universitas baik negeri maupun swasta di Indonesia, plus dengan yang ada di luar Indonesia, karena memang sebetulnya cakupan dari Integrity Asia, kami memang beroperasi di 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Ya. Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Betul. Betul. Asia dan Indonesia adalah yang di Indonesia. Iya, betul. Iya. Nah, tapi kan tadi membahas tentang edukasi, juga profesi. Selain itu ada lagi. Oke, jadi sebetulnya Minerva platform ini kami melakukan verifikasi untuk tiga hal. Yang pertama adalah untuk Minerva Education, berarti melakukan verifikasi. Platform ini dipakai untuk verifikasi ijazah pendidikan. Ya, baik. Yang kedua adalah Employment Verification, berarti kami melakukan verifikasi untuk surat keterangan kerja, Paklaring, berarti partner kami adalah pihak korporasi. Dan yang terakhir yaitu Medical Verification, yaitu kami melakukan verifikasi untuk dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh rumah sakit, contohnya surat sakit nih. Nah, karena sering sekali terjadi juga pemalsuan dalam dokumen surat sakit.
Oke. Pernah nggak Mas Nanda memasukkan surat sakit untuk izin? Alhamdulillah enggak. Oke. Jujur enggak pernah, sumpah. Saya Baik. enggak pernah melakukan itu karena kebetulan kuliah langsungnya cuma 1,5 tahun, 3 semester doang. Oke, baik. Misalnya pandemi Bagus. menyerang gitu. Tapi kebetulan kayaknya saya punya beberapa orang yang menjual jasa tersebut. Berarti kalau medical itu kan bekerja samanya dengan Rumah sakit, klinik ya. Betul. Itu kira-kira bisa nggak kalau itu untuk ke perusahaan atau corporate aja, atau bisa ke kampus juga kalau misalnya kampus pengen mau ngecek ini surat sakitnya Tentu benar saja, ya, pasti bisa. Bahkan untuk Minerva Education, sebetulnya kami cukup sering mendapatkan permintaan verifikasi justru dari alumninya sendiri. Jadi biasanya memang apalagi kalau mahasiswa atau individu ingin melanjutkan jenjang ke yang lebih tinggi, tapi yang ada di luar negeri. Biasanya universitas di luar negeri dia memerlukan sertifikat bahwa memang telah dilakukan verifikasi oleh pihak ketiga untuk keaslian ijazah S1-nya misalnya. Berarti kami sering mendapatkan klien kami justru dari individu di mana sebetulnya yang dia verifikasi adalah ijazahnya sendiri. Gitu. Ya. Oke. Nah, ngomong kembali soal tadi kerjasama di lembaga pendidikan. Mungkin boleh dikasih tahu Mbak, apa sih keuntungan menjadi partner dari Minerva ini atau Integrity? Baik. Oke, keuntungannya ada beberapa ya, cukup panjang juga daftarnya. Yang pertama adalah satu, sentralisasi datangnya permohonan verifikasi. Mungkin selama ini karena tidak adanya platform, berarti pihak akademisi, biasanya pihak BAK ya, sering terima telepon, email, ataupun kunjungan dari orang yang ingin melakukan verifikasi dokumen atas alumni. Itu berarti tidak adanya sentralisasi. Dengan adanya platform Minerva, semua permohonan yang masuk akan masuk ke dalam satu channel. Itu satu. Yang kedua adalah compliance to regulation, bahwa kami tidak akan melakukan verifikasi dokumen jika tidak ada tanda tangan dari si alumni atau kandidatnya sendiri. Artinya bahwa karena informasi yang akan kami berikan kan informasi pribadi gitu ya, berarti harus ada tanda tangan, kita sebut dalam istilah korporasi consent letter. Berarti harus ada consent letter. Jika tidak ada, berarti kami tidak akan proses verifikasi. Berikutnya yaitu mengenai confidentiality. Kami tidak memerlukan akses ke database alumni. Berarti kami hanya melakukan verifikasi untuk alumni yang memang sedang proses untuk menjadi calon karyawan di satu perusahaan. Adanya permintaan yang datang, jadi tidak perlu masuk ke database alumni. Berarti ibaratnya verifikasi hanya diminta berdasarkan kalau ada permintaan. Betul. Terus berikutnya ada data retention. Data retention berarti kami memiliki agreement dengan universitas, dalam jangka waktu tertentu seluruh dokumen akan kami hapus. Berarti kami tidak akan menyimpan data, gitu ya. Tentunya agreement ini tergantung dari satu universitas ke universitas lain, gitu ya. Berarti ada data retention. Terus berikutnya itu juga bisa dijadikan menjadi student tracer. Jadi student tracer itu berarti buat pihak universitas sebetulnya bisa tahu alumninya itu sebetulnya seberapa cepat diserap di industri kerja, gitu ya. Terus sudah masuk ke dalam lingkungan kerja juga bisa kelihatan industri mana sih yang paling banyak diserap, yang paling banyak menyerap untuk alumni dari Stikom misalnya. Oh, jadi bisa jadi informasi juga Betul. untuk universitas atau lembaganya itu. Betul. Mahasiswa atau alumninya ini setelah Iya. lulus dia kerja apa, Iya. di mana dan Seberapa cepat, apa, betul. seberapa cepat Iya. itu bisa diinformasikan ke Betul. perusahaan. Ya, tentu saja informasi ini hanya kami berikan kepada universitas yang bersangkutan ya, untuk masing-masing. Ya. Jadi untuk datanya, data mungkin orang ya atau individu yang ingin diverifikasi atau interest itu aman pasti ya, karena Betul. akan disimpan. Betul. Kalau tadi kamu berapa lama udah? Untuk platform ini sebetulnya relatif baru, di 2019 kami launch, dan kami cukup
confident bahwa ini adalah platform yang pionir khususnya untuk di Indonesia gitu ya. Bisa terbilang baru. Baru, betul. Apakah karena di luar itu belum ada, misalnya di wilayah Eropa? Betul. Iya. Jadi sebetulnya di Asia. Iya, untuk di Indonesia saya hanya sampaikan ini di Indonesia karena ya kita tahu gitu ya. Tapi sebetulnya untuk platform ini bukan hal yang baru karena sudah ada cara melakukan verifikasi melalui platform dan melalui pihak ketiga. Biasanya itu ada di US, di Inggris saya, Kanada dan India. Oh, udah cuma di Indonesia Iya. kayaknya orang-orang aware ya dengan hal dan mungkin bisa dibilang masih mudah tertipu. Tapi kira-kira kalau dalam hal verifikasi ini ya, yang paling sulit itu tantangan kasus-kasus maksudnya untuk dalam penanganan kasusnya, apakah untuk reach dari berkasa mungkin kalau misalnya suka nolak atau gimana memperoleh datanya kah? Iya, oke, baik. Sebetulnya kalau sudah berpartner sudah pasti sudah tidak ada tantangan lagi gitu ya. Tapi kalau belum berpartner, tadi yang saya sampaikan bahwa kami kesulitan untuk meraih misalnya kemana sih channel yang harus kami raih dalam melakukan verifikasi. Apakah verifikasi dapat dilakukan oleh masing-masing fakultas atau hanya ke bagian administrasi. Itu satu. Yang kedua, channelnya itu apakah melalui email, telepon atau kunjungan langsung gitu ya. Terlebih tadi yang saya bilang pada saat pandemi lalu itu ya karena ada rotasi WFA WFO gitu ya. Berarti sebetulnya sangat besar. Terus berikutnya yaitu bahwa ada situs publik gitu ya yang memang informasinya cukup terbatas. Biasanya hanya menampilkan informasi untuk 10 tahun ke belakang. Kalau saya yang sudah lebih dari 20 tahun kali ya, saya lulus gitu ya. Nama saya nggak ada di situs. Berarti untuk melakukan verifikasi atas nama saya harus datang ke Universitas Trisakti ya. Tapi kalau misalnya yang jauh sudah lebih dari 10 tahun gitu yang tidak ada mungkin sudah waktunya bertahun-tahun lalu, itu pernah nggak ada case di mana ternyata datanya nggak ada, hilang? Oh, bisa saja Seperti itu. bisa ada banyak hal terjadi. Berarti karena data itu tercecer bisa saja, atau ada bencana alam misalnya banjir dan lain sebagainya. Sistem filingnya belum ada, bisa saja terjadi. Nah, biasanya hasil yang disampaikan oleh universitas adalah statusnya tidak dapat diverifikasi. Berarti bukan invalid gitu ya. Invalid itu artinya palsu, bukan. Artinya kalau satu informasi tidak dapat diverifikasi bukan berarti itu palsu. Berarti informasi yang disampaikan adalah data tidak terverifikasi karena kami sudah tidak menyimpan data di tahun 99 misalnya karena pernah ada kejadian banjir dan kami tidak memiliki data digital gitu. Biasanya disampaikan itu. Iya. Tapi bukan berarti itu langsung jadi palsu ya. Dianggap palsu. Dia bukan bagian dari kami. Tidak. Iya, tidak. Iya. Tapi bisa apa yang dilakukan? Itu berarti terhenti atau jadi itu nasib si? Ya, biasanya kami kembalikan ke klien kami yaitu korporasi dan itu menjadi keputusan masing-masing. Iya. Iya. Betul. Itu apakah itu berlaku untuk semua edukasi maupun ya, betul. Artinya untuk sesuatu yang force major gitu ya, berarti kita akan sampaikan hal yang sama. Kalau tadi kan aku tanya tentang tantangan di bidang edukasi ya. Kalau misalnya di korporasi nih, biasanya paling susah tuh apa? Oke. Korporasi kerja, gitu. Ya karena orang HR tugasnya banyak. Pengalaman 15 tahun. Iya, ada rekrutmen, ada payroll, ada administrasinya banyak dan lain sebagainya.
sebenarnya lu Sobat Semnas tuh ya, HR itu bukan cuma rekrut sama ngobrol sama orang terus interview ya Mbak ya, kerjaannya banyak. Banyak banget ya jadi biasanya karena workload-nya yang banyak sih gitu ya, sehingga yaitu tadi verifikasi, untuk mendapatkan hasil verifikasi kita punya durasi waktu yang cukup panjang karena tidak ada dedicated person yang menjawab untuk verifikasi gitu ya. Iya. Betul. HR workload-nya banyak, tinggi sekali gitu ya. Yang diurusin banyak. Based on experience banget. Betul. Kira-kira Mbak, kalau untuk bisa ingin jadi partner kerja dari aplikasi, apakah perlu ada biaya harus dikeluarkan untuk menggunakan platform Minerva ini? Iya, tidak ada biaya untuk bergabung menjadi partner atau mitra Minerva Global. Hanya saja kami meminta agar verifikasi ada komitmen gitu ya, agar hasil verifikasi bisa disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan dari yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi tidak ada cost sama sekali. Tidak ada cost sama sekali untuk, tapi kan itu platform digital kan? Betul. Dan semua proses verifikasi dan lain-lain itu tidak dilakukan secara konvensional. Mungkin kalau dulu harus datang ke sana sih. Sekarang bisa apapun online. Betul. Itu kan harus ada cost juga yang dikeluarkan. Ya, cost-nya ya sudah pasti kami yang absorb, bahwa tim dari Integrity Asia kami memiliki tim developer yang cukup besar gitu ya, dengan expert kompetensi di bidangnya masing-masing. Berarti ya kami membangun platform ini sendiri gitu. Dan apa? Saya penasaran ya Mbak, platform apakah bentuknya kita kayak mungkin bisa dibilang kayak sosial media yang kita harus mendaftar dulu, sign in dan lain-lain, atau bagaimana modelnya? Ya, platform ini berbasis internet, jadi sebetulnya bisa diakses di mana saja. Namun yang bisa memakai platform ini hanya untuk universitas yang telah berpartner dengan Minerva Global, dan tiap partner atau universitas memiliki akunnya masing-masing. Oke, jadi kurang lebih ada akun, cuman yang bisa akses di dalam platform itu hanya universitas yang sudah sama. Jadi kalau mahasiswa yang kayak nggak bisa asal daftar gitu. Tidak bisa. Iya. Karena target kami yang menjadi partner itu adalah universitas atau lembaga sertifikasi ya. Karena saya agak bayangan saya tuh kayak apa ya, mungkin bisa dibilang Google Form atau apa yang kita verifikasinya itu dilakukan sendiri gitu. Oke. Berarti kalau gitu maksudnya Mas Nanda, mungkin Mas Nanda tanya bagaimana kalau Mas Nanda ingin melakukan verifikasi jasa sendiri, berarti klien gitu ya. Oke. Berarti Mas Nanda menjadi pihak pemohon verifikasi, dan itu bisa diakses oleh siapa saja, tentu saja. Artinya bisa diakses secara seperti membuat akun biasa, berarti harus buat akun dulu, verifikasi, baru memasukkan data pribadi apa yang ingin diverifikasi. Berarti ada beberapa persyaratan, harus dicantumkan kopi ijazah pendidikan. Jika ingin diverifikasi hasil IPK, berarti harus ada transkrip, plus dengan consent letter, yaitu surat persetujuan yang telah ditandatangani oleh individu. Oke, Mbak Nancy, berarti kalau misalnya aku nih secara individu ingin memverifikasi data aku sendiri, karena mungkin anggaplah aku penasaran aja gitu, itu bisa dong ke apa? Melalui platform Minerva Global? Iya. Ya pasti bisa. Jadi buat akun saja, buat akun selama ada jaringan internet ya, itu bisa langsung akses, dan mohon disiapkan untuk dokumen-dokumen yang diperlukan, yaitu yang pertama adalah tentu saja kopi ijazah, yang kedua adalah kopi dari transkrip nilai kalau ingin pengecekan sampai dengan ke IPK terakhir, dan yang ketiga consent letter, surat persetujuan dari Mas Nanda bahwa Mas Nanda menyetujui data untuk diproses dan bisa diberikan untuk dicek datanya lebih lanjut. Ya. Nah itu prosesnya aku berarti tinggal ke websitenya aja. Betul. Iya, silakan masuk ke dalam website kami, platform kami di www.education-verification.com. Ya.
Dan itu berlakunya kalau untuk aku aja ya. Nggak bisa aku kalau misalnya siapa tahu aku mau verifikasi data adik. Kira-kira bisa nggak tuh? Bisa saja, tapi adanya yang lakukan pengecekan dokumennya sendiri melalui akunnya sendiri, dan tentu harus ada tanda tangan. Oh, jadi tetap harus ada bersangkutan harus melakukan tanda tangan di consent letter. Ya. Oke. Ngomong-ngomong tadi kan Pak ini melakukan investigasi nih. Aku agak highlight dengan kata investigasi yang ada di bayangan aku kayak kasus kriminal gitu. Ya, baik. Nah, boleh nggak sih sharing-sharing sedikit tentang kasus-kasus yang pernah dihandle oleh Integrity? Iya. Oke, saya koreksi sedikit ya. Sebetulnya investigasi lebih kepada jasa dari Integrity Asia. Cuman hanya Minerva Global yang kami lakukan bukan investigasi tapi verifikasi dokumen. Ya, jadi kami tidak betul. Kami verifikasi kredensial dokumen, tapi memang jika ada hasil yang red flag, kami akan lakukan investigasi lebih dalam, gitu ya. Jadi kalau ya selama 14 tahun bermain di background screening, tentu saja banyak sekali kasus yang menarik, gitu ya, yang bisa saya share. Tapi itu juga menjadi pembelajaran khususnya untuk teman-teman muda nih. Contohnya kasus pemalsuan SKL, surat keterangan lulus, gitu ya. Nah, berarti si kandidat ini sedang proses melamar pekerjaan di satu perusahaan dan dia melampirkan SKL palsu, gitu. Dan kebetulan si perusahaan memakai jasa kami di background screening dan kami melakukan verifikasi ke universitas yang bersangkutan. Dan setelah dicek bahwa ternyata mahasiswanya baru di semester awal, waktu itu kalau nggak salah di semester 2 atau semester 3, dan akhirnya universitas tidak happy dengan temuan itu. Akhirnya kami dipanggil dan kami menjadi saksi, gitu. Kami menjadi saksi, bagaimana kami diminta untuk menceritakan bagaimana dokumen itu bisa sampai di kami, gitu. Bagaimana prosesnya. Akhirnya kami jelaskan bahwa kami adalah pihak 3 yang melakukan proses verifikasi dokumen untuk klien kami, untuk kandidat klien kami yang sedang proses melamar pekerjaan. Kemungkinan besar akan ada sanksi akademik dari universitas kepada mahasiswanya. Ya. Semester 2 sudah punya SKL. Ya. Saya masih nyusun. Ya. Mungkin tujuannya untuk cepat mendapatkan pekerjaan ya. Iya. Si Monica ya kan. Betul. Ya itu sebetulnya cukup ringan sih, tapi ada kasus lain yang jauh lebih complicated, gitu ya. Tahun berapa tuh yang? Mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lalu, gitu ya. Iya. Juga masih kuliah. Kayak seumuran saya, jangan-jangan. Ya betul. Masih sangat muda, gitu. Sangat muda. Ya. Kalau yang lebih complicated, misalnya ya kami pernah mengalami, kami terima kasus sama bahwa si individu ini dia melamar pekerjaan ke perusahaan A dengan ijazah S1-nya. Setelah kami lakukan verifikasi ke universitas, ternyata universitas bilang bahwa ijazah ini palsu. Jadi si mahasiswa bukan lulusan dari mahasiswa tersebut. Kebetulan, amat sangat kebetulan, si individu ini melamar ke perusahaan B dan kami menjadi third party yang melakukan verifikasi. Ya, berarti sebetulnya kami sudah tahu bahwa ini dia lagi. Ya, dia lagi, tapi kali ini dia lebih pintar. Lebih pintar tanda kutip, dia tidak melampirkan ijazah S1-nya tapi dia melampirkan ijazah pendidikan SMA. Berarti kami lakukan verifikasi ke SMA yang dimaksud dan valid, artinya betul dia lulusan dari SMA tersebut. Tapi ternyata ada red flag lainnya, yaitu bahwa pada saat kami melakukan media search, ditemukan bahwa yang bersangkutan terkait kasus prostitusi, berarti itu kami laporkan, prostitusi. Tapi memang batasan sampai sejauh mana hasil dari media search itu dikategorikan
red flag atau tidak itu tergantung dari metodologi masing-masing klien. Di media sosial itu berarti ya dicarinya dari Media sosial, media sosial Iya. si individunya ini, betul, dia ketahuan melakukan terlibat prostitusi, dalam prostitusi. betul, gitu. Jadi itu juga kasus lain yang menarik sih. Oke. Ya. Berarti yang diperiksa itu bukan hanya sekedar data atau dokumen-dokumen aja dong ya Mbak ya. Terus termasuk sampai media sosialnya pun Ya. diperiksa dan direport ke perusahaan. Betul, Nah, apakah betul. itu by demand atau apakah itu by permintaan dari perusahaan aja atau memang bagian dari pelayanan? Oke, kayaknya sekarang anak-anak muda sekarang gitu ya bukan sekarang tapi udah beberapa tahun lalu bahwa media sosial menjadi bagian hidup Iya. kita gitu ya. Berarti apapun diposting, jadi itu menjadi permintaan yang cukup tinggi. Jadi permintaan itu datang dari klien sebenarnya, gitu. Jadi kami memprovide apa yang diminta oleh klien. Makanya nih Mas Nanda, untuk anak-anak muda bijaklah bermain media sosial. Media sosial. Betul. Ya karena maksudnya itu menjadi bagian yang bukan kami, artinya kebanyakan perusahaan background sini dalam melakukan pencarian informasi lebih dalam dari calon karyawan kliennya. Itu kan background screening itu kan umumnya dalam suatu rekrutmen perusahaan itu pasti bagian akhir. Iya. Yang kesian berarti tadi adalah HR-nya kalau ternyata sampai data-data atau dokumennya itu nggak valid. Iya. Jadi misalnya interview udah bagus, sama user udah bagus, Tes sudah lulus, bagus, ya. medical check up udah bagus, screening Ternyata ditemukan red flag. Itu biasanya akan menjadi pertimbangan ulang. Apakah itu akan proses negosiasi akan terus berjalan atau tidak, gitu. Jadi dan kasihan juga untuk orang HR. Kebetulan saya lama di HR gitu ya. Berarti jika ditemukan red flag, ya berarti kami harus ulang dengan cari kandidat lain. Berarti dengan proses semuanya mulai dari awal lagi. Tapi Mbak Nancy pernah mengalami itu nggak? Ya sering gitu ya. Tapi lewat semua proses terus pas di backgroundnya ya ada red flag lah ya, ada red flag. Betul, tapi itulah gunanya tindakan preventif ya. Lebih baik kita tahu di depan bahwa akan ada resiko gitu ya terhadap jika kita meng-hire kandidat yang memiliki red flag dibandingkan nanti sudah menjadi karyawan, maaf. Sudah masuk. Iya, betul. Ngomong soal red flag ya Mbak, ada nggak yang misalnya pas lagi di verifikasi gitu, lagi ditelusuri datanya, terus ada kasus-kasus yang mungkin berkaitan dengan kriminal? Oh ya banyak, karena salah satu pengecekan khususnya untuk media search kita lakukan pengecekan catatan kriminal gitu ya. Dan sebetulnya itu terbuka secara publik, hanya saja memang kita harus memiliki kemampuan dalam mencari sesuai dengan kata kunci gitu ya. Tapi situs itu terbuka untuk publik. Jadi termasuk juga tindakan kriminal yang mungkin pernah dilakukan oleh suatu individu itu bisa mendetek juga oleh. Iya, Kak. Ya. Pernah terjadi seperti itu? Mendetek. Ya cukup sering gitu ya. Ada artinya nama seseorang ada di situs misalnya pengadilan gitu ya. Kan biasanya termasuk juga kasus untuk pelanggaran lalu lintas gitu ya. Tapi mungkin hal tersebut bisa ditolerir lah. Ditolerir gitu ya jika namanya ditemukan untuk pelanggaran lalu lintas gitu. Biasa ada. Tapi sebetulnya lebih dari itu sih yang menjadi pertimbangan dari kasus-kasus yang lebih berat ya. Berat. Menjurus kepada kriminal sih. Berdefinisi kriminal yang mungkin lebih merugikan orang lain gitu ya. Betul. Oke, Mbak Nancy, terakhir nih mungkin pertanyaan terakhir. Baik. Kenapa Content Integrity Indonesia ingin mensponsori Semnas Studi? Ya, oke. Ya sebetulnya dari tujuan seminar nasional ini, pada saat kami membaca proposal yang dikirimkan oleh Stikom, menurut kami ini
acaranya sangat menarik gitu ya, bahwa Semnas ini nantinya akan dilihat oleh banyak halayak umum, terutama untuk mahasiswa dan juga universitas lain dan juga secara umum publik gitu ya. Berarti kami rasa bahwa dengan kami bersama dengan Stikom untuk sponsori acara ini adalah satu channel komunikasi yang baik sekali untuk menyampaikan kepada masyarakat, baik itu akademisi maupun individu, bahwa ada satu platform yang disediakan untuk melakukan verifikasi untuk ijazah pendidikan, dan kami rasa ini bagus untuk diketahui untuk khalayak umum bagaimana kita bersama-sama untuk memerangi maraknya pemalsuan ijazah. Ya. Betul. Dan terakhir, bagaimana mungkin ya teman sobat Semnas atau khalayak publik ingin menghubungi Bina Global, bagaimana cara reach-nya? Ya, silahkan masuk ke website kami di www.education-verification.com atau menghubungi kami di accounts@education-verification.com. Di situ akan tertera informasi nomor telepon yang dapat dihubungi. Ya. Baiklah, sobat Semnas, mungkin itu saja bincang-bincang atau ngobrol santai kita bersama dengan Mbak Nancy dari PT Integrity Indonesia yang sudah mensponsori kegiatan Semnas Stikom Interstudi tahun 2022 ini. Saya Nanda Vega mau tugas pamit dan sampai jumpa di Semnas selanjutnya. Terima kasih Mas Nanda. Terima kasih Stikom. waktunya.